Kenapa? Gak apa-apa. Enggak. Gak apa-apa. Kenapa emangnya? Kau tutup telinga aja, tutup telinga. Tutup telinga. Tolong, panas, tolong. Seperti yang sudah Ane jelaskan di video malam Jumat lalu, kalau hari ini Ane bakalan bacain pengalaman-pengalaman ataupun cerita horor dari sohib-sohib Ane yang sudah dikomen di video 2 minggu sebelumnya. Gimana? Sudah siap sayang? Siap. Kalau sudah siap, mending kita intro dulu. Halo, assalamualaikum sohib Ane. Kembali lagi di nuansa merah yang sangat mencekam seperti ini, yang akan membuat jantung dan bulu-bulu kuduk kalian itu merinding dan berdiri semua. Nah, tapi bagaimanakah kabar sohib Ane semua hari ini di malam Jumat ini? Kabarnya gimana sohib Ane? Sholatnya? Sudah sholat apa belum? Nggak boleh nih, nggak boleh tinggal sholatnya sohib Ane. Kalau belum sholat sekarang, pause dulu video ini, pergi ambil wudhu, sholat dulu, baru kalau sudah selesai, next nonton lagi video horor yang ada di channelnya Ariski. Oke lah sohib Ane, suara kita balikan kembali dulu. Oke lah sohib Ane, seperti yang sudah Ane jelaskan di awal video tadi, kalau hari ini Ane bakal membuat video yang beda daripada beda pokoknya beda. Ya pokoknya agak lain lah sohib ya. Agak lain, biasanya kan cuma nge-reaction video story pop atau nonton video horor VCS gitu kan. Kali ini kita akan membaca pengalaman dari sohib Ane semuanya. Oke? Jadi sebelum kita membacakan, jangan lupa like-nya terlebih dahulu. Dan buat ente yang belum subscribe, langsung aja klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Tapi kalau sohib Ane ada pengalaman atau cerita horor yang lainnya, boleh banget langsung aja kalian komen di video ini. Siapa tahu nanti Ane bakalan membuat video seperti ini lagi kalau banyak yang suka dan banyak peminatnya. Oke lah, tidak usah berlama-lama lagi. Gak usah siapkan jantung, tapi siapkan telinga ente-ente semua. Siapkan bantal atau apapun itu untuk kita merinding bersama-sama. Oke lah sohib Ane, pengalaman pertama dari Kiera 2U. Kiera 7, cerita 7. Oke. Ini cerita waktu aku umur sekitar 7 atau 8 tahun gitu. Tapi pengalamannya di rumah sakit. Saat itu oma aku dirawat di rumah sakit. Dan karena aku memang anaknya dekat sekali dengan oma, jadi waktu diajak untuk pulang aku gak mau. Oke. Alhasil aku ikut menginap juga di rumah sakit tempat oma dirawat. Dan ini kejadiannya aku ingat sekali, sekitar jam 2.40 gitu. Berarti ini sekitar jam 3 kurang dini hari gitu ya. Oke. Dan saat itu aku kebelet buang air kecil. Berhubung kamarnya VVIP. Wih, kamarnya VVIP. Oke. Jadi kamar mandi ada di dalam kamar. Boleh ya kan, nama juga kamar mandi VIP gitu kan, pasti lengkap semua. Oke, boleh juga. Nah, karena aku takut untuk buang air kecil sendiri, aku jadi bangunin aunty aku. Aunty itu bibi ya, bibi ataupun tante gitulah. Ternyata pas aku baru keluar dari kamar mandi, aku lihat aunty aku ternyata balik tidur lagi guys. Oke. Dan dia memang orangnya kebo banget, jadi agak susah bangun gitu kalau lagi tidur. Oke. Akhirnya aku putusin untuk tidur lagi. Tapi baru saja aku menutup mata, ada teriakan cewek itu besar banget. Tolong editor, suara teriakan cewek dimasukkan nanti ya. Jujur, dan benar-benar suaranya itu menggema di lorong rumah sakit. Dan aku masih ingat betul bagaimana suaranya. 3 kali suara teriakan itu
ataupun di situasi itu aku berpikir, oh mungkin ada ibu-ibu yang lagi lahiran, tapi itu teriakannya beda banget. Suaranya kayak bukan suara orang mau lahiran. Oke. Jadi masih belum tahu ini ya. Itu masih dia cuma dengar suara teriakan gitu katanya tadi ya. Dah, kita lanjut lagi ya. Dan di detik itu juga aku dengar suara kayak ranjang rumah sakit yang didorong, dan aku di situ pengen nangis banget karena suara dorongannya itu berhenti di tiap-tiap kamar. Contohnya kayak dia berhenti di kamar 001, terus jalan lagi, berhenti lagi di kamar 002 dan seterusnya. Aku di situ udah mulai merinding banget. Ya Allah. Oke. Bisa jadi ini orang dorong ranjang rumah sakit, tapi nggak mungkin juga kalau posisinya itu jam 3 pagi, jam 3 dini hari. Oke, kita lanjut lagi ya. Belum tahu endingnya seperti apa, karena ternyata dia itu berhenti, suara dorongan pas banget di depan kamar aku. Aku pikir kayak cuman 10 detik aja dia di depan kamar. Ternyata aku tunggu dia sampai sekitar 30 menit cuman berhenti di depan kamar kami. Pas. Oh, ternyata dia ngelihat si Kiera Tuyu ini ya. Dia ngelihat ada ranjang itu berhenti, dan ada juga yang dorong mungkin. Bahkan bayangan ranjang itu tuh kelihatan banget dari celah bawah pintu. Oke. Oh, tadi kirain langsung kelihatan ada ranjang di depan. Kirain dari bayangan di Oke. pintu biasanya tuh. Berarti ini cuma dia melihat bayangannya aja. Sampai akhirnya karena aku udah gak kuat lagi, aku langsung buru-buru naik ke kasur dan peluk omaku dengan erat. Dan gak lama baru aku dengar lagi suara dorongan ranjang itu jalan menjauh. Tapi tetap aja kayak dia jalan terus berhenti, sehabis itu jalan lagi. Itu benar-benar pengalaman yang buat aku lumayan agak trauma kalau ke rumah sakit sih. Semoga kita semua dihindari oleh gangguan jin, manusia jahat, dan setan-setan di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya. Ini kita kalau mau berpikir-pikir buruk atau ya berpikir-pikir tidak bagusnya lah. Kayak kan namanya juga itu rumah sakit. Kita tidak tahu kalau di rumah sakit itu adakah korban ataupun ya bukan korban sih, pasien-pasien yang sudah tidak terselamatkan lagi, yang bukan aura sih, yang arwah-arwahnya yang mungkin tidak tenang, kan kita tidak tahu. Ya siapa tahu itu arwah-arwah gentayangan yang ada di rumah sakit itu. Atau mungkin itu pasien itu gawat darurat, terus dia dipindah kamar. Kan bisa aja. Terus kalau pindah kamar ngapain berhenti di kamar dia selama itu coba? Ya mungkin. Jadi kita Betul bicara ya? baiknya mungkin ya, kita Iya. bicara baiknya ini ya. Kenapa coba? Atau enggak itu bukan ranjang. Terus apa? Itu kayak Troli. troli makan tuh loh. Sama troli yang biasanya bikin apa? Spray-spray sama selimut. Itu kan didorong, nggak mungkin kan kita panggul gini. Tapi kan nggak mungkin. Siapa juga yang mau beres-beresin jam 3 pagi? Iya sih. Ini cerita 7 atau 8 tahun gitu, berarti udah lama ya. Biasanya Umur kalau sekitar 7 atau 8, tapi dia logikanya udah main banget itu yang oh, suara ibu lahiran. tapi kan dia bilang kan ini cerita dia pada saat umur 7-8 tahun. Sekarang kan kita nggak Iya. tahu umur dia berapa ya. Oke. Mungkin untuk si Kiera ya kita nggak tahu itu real apa enggak ya, karena dia tidak melihat sosoknya dengan jelas gitu kan. Dia cuma mendengar suara-suara saja. Lumayan creepy tapi ya lumayan merinding ya. Bisa lah kita merasakan merindingnya bersama-sama ya. Kita next lagi ke cerita selanjutnya. Oke, cerita selanjutnya dari Dimas Setia 731. Pengalaman mistis saya terjadi di rumah saya sendiri. Waktu itu saya susah untuk tidur, lalu saya keluar kamar untuk minum. Tetapi saat saya melihat ruang tamu yang gelap karena lampunya dimatikan, tiba-tiba muncul penampakan berupa kuntilanak yang muncul hanya sesaat. Gak ada aba-aba apa-apa, tiba-tiba udah muncul kuntilanak di sini ya. Oke. Saat saya melihat ke situ lagi, kuntinya udah tidak ada. Aneh. Ya, memang aneh. Namanya juga kuntilanak, disabilitas. Aneh dia kan, oke. Padahal waktu itu keluarga saya sudah tidur semua, gak ada yang di luar kamar. Dan kejadian ini terjadi secara berulang-ulang. Jadi kalau saya tidur, lampu tetap nyala. Serta dari situlah saya mulai fobia kegelapan. Nah, sebenarnya kalau gelap-gelap kayak gitu imajinasi kita sih yang bermain ya. Iya.
Sebenarnya itu balik lagi banyak sih orang yang kalau gelap-gelap mulai pikirannya jangan sampai nanti ada muncul ini, muncul itu. Pas kalian lagi mikirin muncul ini, muncul itu, betul. Muncul dia Dari tergambar. otak kalian Tergambar. divisualisasikan ke depan kalian. Sebenarnya itu aja sih. Betul. Itu balik lagi ke genset. Tapi ya mungkin itu pengalaman dia kayak gitu ya. Kedepannya kalau mau apa-apa tuh banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca-baca doa aja lah. Kita itu tidak boleh takut dengan makhluk-makhluk seperti itu, karena kita itu lebih mulia, lebih sempurna daripada jin dan setan yang terkutuk. Kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Dari Iki 0414, pengalaman seramku beda dari yang lain. Nah, oke, katanya ini beda dari yang lain ya. Awas aja ya. Awas aja kalau Ani sudah sering dengar cerita kayak gini. Oke, kita lanjut. Ceritanya kayak gini. Waktu aku pulang ngaji sekitar pukul 8 malaman. Oke, dulu di sini penerangan tuh kurang, belum banyak rumah kayak sekarang. Oke. Waktu itu sekitar 7 orang yang pulang dan ini kejadiannya 2 kali. Dan beda makhluk. Oh, ini 2 kali kejadiannya dan kedua-duanya itu makhluknya itu berbeda ya. Makhluk jin Australia, jin Ifrit. Oke. Yang pertama tuh waktu pulang ngaji sama sekitar pukul 8, ada suara domba di tempat yang gelap dan salah satu temanku mencoba mencari domba itu dengan cara ingin memegang ke tempat yang gelap, namun gak ada si domba itu. Pas ditanyain ke orang-orang yang udah tua, ternyata di situ memang ada penunggunya. Dan yang kedua, aku nemuin si kun-kun di atas pohon coklat lagi duduk dan itu sangat-sangat seram. Apalagi penerangan cuman modal baterai. Berarti baterai pakai senter gitu Iya maksudnya. bang. Sabar Zaman nih. dulu kan ini. Tadi Bukan. kurang paham ini yang pertama ya. Yang pertama, Ki, ini maksudnya setan apa? Setan domba gitu. Masa ada setan domba? Hah? Setan domba? Nggak ada yang lebih keren lagi gitu kan. Kayak banteng merah gitu kan. Banteng menyala. Menyala bantengku kan beda gitu kan. Ini domba, nggak ada yang lebih keren lagi ya. Siluman domba. Iya domba. Siluman domba. Walah, ini nggak paham ya. Ani selama hidup ini memang tidak pernah menemukan ada siluman domba. Yang kedua itu mungkin kunti-kunti ya. Ya kalau memang kayak gitu-gitu ya biasa. Kalau di tempat-tempat gelap yang di hutan, bukan di hutan juga ya, yang jalan-jalannya mesti banyak pohon-pohon, banyak rumput-rumput panjang gitu ya. Tidak usah kita pungkiri lagi lah. Bukan hanya kunti itu ya, yang paling di situ ada gundurwo. Ya tapi kan balik lagi itu mereka di dunianya sendiri, di dimensi yang lain, kita di dimensi yang lain. Yang penting kita tidak mengganggu mereka. Jadi nggak usah takut sama sekali. Kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya dari si Afifah Nanda Salsabila. Oke, lumayan panjang namanya, tapi nggak apa-apa. Aku izin cerita pengalaman horor ya bang. Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi kejadian ini dialamin sama kakakku nih. Oke, jadi kakakku kan pulang kampung sama nenekku. Dan pas sampai malam kan jadi langsung tidur. Oke, dia pulang karena udah malam langsung tidur, kecapean di perjalanan ya. Dan pas sampai malam kan oke, lanjut udah. Dan keesokan harinya nenekku manggil tukang urut kan. Iya kan, Capek buat banget ngurut-ngurut perut kakakku. Perut? Urut kok diurut. Kok diurut? Capek perut? Hah? Dan kakakku diurutnya di ruang tamu. Ini urutnya apa nih? Kok beda? Kok perut yang diurut? Iya. Kenapa harus perut yang diurut? Apa jangan-jangan ya nggak boleh kita lanjut dulu ya. Dan ruang tamunya itu di depan pintu keluar kan. Dan dapur itu benar-benar di belakang. Oke, yang mana sekarang? Dan di tengah lagi ngurut-ngurut. Oke, mungkin pada saat sedang mengurut-ngurut gitu ya, mbak-mbak urutnya lihat ada bayangan orang dari dapur lari ke pintu keluar. Dan tukang urutnya ngomong nih ke kakakku, "Dek, kok ada yang lewat ya? Kok ada yang lewat ya?" Oke. Padahal waktu itu benar-benar gak ada orang di dapurnya. Dan awalnya kakakku ngiranya itu truk lewat, karena kan banyak suara mobil dan banyak truk lewat. Masalahnya nih. Ini di rumah nih. Kenapa jadi Ya. truk? Kenapa nggak kereta api? Mungkin dia kelihatan pintu belakangnya tuh sampai keluar langsung kan. Oh iya. Kan berarti dibilang ada tadi. bayangan kan? Kan pintu di depan pintu keluar tuh. Di depan pintu keluar kan dapur itu benar-benar belakang. Jadi dapurnya tuh mungkin di luar. Positif thinking aja gitu kan. Siapa tahu itu dapurnya dia posisinya di luar rumah. Jadi kelihatan
sekitar rumahnya gitu. Oke, setelah itu padahal beneran penampakan, dan sebelum itu ada saudara nih yang datang mau main kan. Padahal beneran penampakan. Oke, stop situ. Mungkin itu beneran penampakan. Dan sebelum itu ada saudara nih yang datang mau main kan. Oke. Dan dia atau saudaraku nanya ke kakakku, "Zah, kamu gak takut berduaan doang di rumah? 2 lantai dan segede ini." Oke, rumahnya itu besar, 2 lantai, tapi mereka cuma berdua di rumah itu. Minimal masukin dong dapurnya ke dalam biar gak horor gitu kan. Dan awalnya kakakku emang gak takut, tapi pas ditanyain gitu jadi makin nempel sama nenekku. Jadi langsung pulang abis itu. Itu berarti rumah neneknya. Kenapa neneknya ditinggal di rumah besar segitu sendirian? Kan bisa dong ditemani kan. Jangan, kasihan lah. Kasihan nenek Ini udah emang tua. rumah neneknya ya? Itu dia bilang. Jadi kejadian ini dialamin sama kakak Unu. Jadi pulang ke kampung sama nenekku. Jadi kan Berarti kan kakaknya pulang kampung sama neneknya. nggak tahu itu rumah siapa ya. Siapa terus? Nggak tahu itu rumah siapa. Tiba-tiba dia nggak menjelaskan juga itu rumah siapa. Oke? Sekarang giliran Ane untuk cerita pengalaman horor yang pernah Ane alami pada saat zaman SMA dulu. Jadi dulu sekitar kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA, ini udah lupa gitu kan. Kejadian itu terjadi di salah satu kota yang ada di Indonesia bagian timur. Karena Ane juga pernah sekolah di timur kan, di Ambon. Oke. Pada saat itu posisinya sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Ceritanya anak-anak SMA lagi lagi ngumpul atau lagi nongkrong begadang malam-malam gitu kan. Oke. Saat itu kami sedang berada di salah satu rumah teman kami, dan kami itu duduknya di teras depan. Udah mulai dong, udah kebayang kan. Malam-malam jam 1 duduk di depan. Oke lah, kita makan-makan snack, minum apa tuh ya, mesti lupa tuh, pokoknya kayak apa, Fanta atau Fruta, udah lupa gitu kan. Oke. Di saat itu kami bertukar cerita horor gitu. Jadi dia ada cerita tentang ada yang penunggu di laut lah, penunggu di sini lah, penunggu di situ lah, ada yang cerita tentang 7 lah, inilah itulah. Nah, tiba-tiba pada saat kami berhenti sejenak untuk menceritakan cerita horor itu, dari depan rumah tetanggaan itu ada suara AC yang tiba-tiba, tahu kan? Kipas AC kan, kipas AC yang di luar tuh kan bunyi gini. Tiba-tiba AC-nya itu mati secara tiba-tiba dan ada suara belum sampai situ saja. Setelah mati AC-nya itu, mulai lampunya itu kedap-kedip sendiri dan ada suara ter. Itu bukan di rumah teman Ane ya. Itu di depan rumahnya. Rumahnya itu besar 2 tingkat dan lampunya kedap-kedip. Nah, mulai dong. Kirain ini cuman korsleting listrik atau apa. Oke, masih positive thinking. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang sangat-sangat menyeramkan. Mau tahu suara kayak apa? Dengar ini baik-baik sob-sob Ane ya. Tolong, panas, tolong. Coba. Langsung dong kayak kami shock gitu kan. Hah? Saling tatap itu kayak nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak gitu. Aneh kira aneh yang salah dengar gitu kan, terus ya, dengar ya udah. Setelah itu karena kami sudah merasa tidak enak, kami pindah ke rumah teman satunya lagi. Posisinya itu depan masjid. Oke, depan masjid rumahnya ya. Mungkin karena itu udah ngantuk, akhirnya kami memutuskan untuk ke masjid terlebih dahulu ya. Kan udah pindah ke rumah temanannya, tapi karena ngantuk ke masjid dulu buat ambil wudhu atau cuci muka gitu kan. Pas tiba-tiba ada satu temanannya yang lagi cuci muka, terlihat ada sosok lompat di depan dia. Nggak tahu, dia nggak bisa lihat itu sosok apa, yang penting putih, lompat di depan dia. Nggak tanpa banyak basa-basi, langsung dia lari. Dengan posisi keran air di masjid itu masih hidup. Dia lari dengan setakut-takutnya. Terus kami tanya kan, kenapa kok lari tiba-tiba? Nggak tahu.
ada sosok, nggak bisa diceritakan itu sosok apa, pokoknya putih. Apakah jangan-jangan sosok yang minta tolong tadi lewat di depan dia? Ya udah, akhirnya kami sama-sama temenin dia untuk matiin keran lagi. Karena semakin malam semakin tidak benar lagi, kami memutuskan untuk menyudahi perkumpulan itu dan pulang masing-masing ke rumah masing-masing. Jadi gimana sahabat-sahabatnya, adakah yang bisa menyimpulkan itu yang minta tolong tadi itu sosok apa? Apakah itu Poci yang minta tolong dibukain kainnya karena dia kepanasan? Kita tidak tahu. Tapi ini ya pokoknya cerita-cerita zaman dulu lah. Kami juga sampai sekarang, sampai detik ini tidak mengetahui itu sosok apa yang bicara. Dan suara itu sangat jelas pokoknya. Tolong diulangi lagi Yan, suara gimana Yan? Tolong. Panas. Tolong. Kamu dengar tapi? Nggak dengar ya? Kenapa kok takut banget dengan suara, dengan cerita-cerita horor kayak gitu? Nggak tahu. Ya udahlah Sohib-Sohibane, mungkin itu dulu aja cerita-cerita pengalaman horor dari Sohib-Sohibane, cerita pengalaman horor dari Ane. Sebenarnya Ane masih banyak pengalaman-pengalaman horor, cerita-cerita pengalaman horor. Nanti kalau ente ingin video, alhamdulillah. Kalau ente ingin video-video kayak gini lagi, kalian komen aja. Nanti Ane bakalan ceritain pengalaman-pengalaman horor lagi. Dan kalau ente punya cerita-cerita horor, pengalaman-pengalaman horor, langsung aja kalian komen di bawah ini. Siapa tahu nanti kita bikin lagi video seperti ini. Siapa tahu kamu mungkin mau cerita sayang. Oh enggak, ya udah. Sekian dulu. Kalau ente suka dengan video ini jangan lupa like dulu video ini, dan buat ente yang belum subscribe langsung aja klik tombol merahnya dulu dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, sekian dulu. Ane Rizky dan istri Ane. Kok pula. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa dong saya. Jangan lupa ditonton video-video yang ada di sini juga. Sohib-sohiban.